Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma zidna ilma warzuqna fahman istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma faqihna wa alina fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ustaz akan melanjutkan peristiwa Isra'nya Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan perjalanan. Ini peristiwa yang ketiga ya, dari kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah, karangan atau karya Abuya Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Ustaz akan menyampaikan peristiwa yang ketiga ini, yaitu azab bagi orang yang tidak sembahyang. Perhatikan, dengarkan. Thumma ata ala qaumin turdakhu ru'usuhum kullama radakhat 'adat kama kanat. Kemudian baginda Nabi pergi pula menengok suatu kaum yang berkelakuan aneh. Jadi Nabi Muhammad SAW ini dalam perjalanan bersama ditemani oleh Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam. Beliau diperlihatkan bukan alam yang zahir ya, ini bukan alam yang zahir, ini alam menakut, alam ghaib Ustaz katakannya. Jadi Nabi diperlihatkan sekelompok manusia, sekelompok kaum yang berkelakuan aneh. Mereka menghantuk-hantukkan kepala mereka di batu sehingga berdarah dan pecah kepala tersebut. Setelah pecah dikembalikan lagi seperti semula kepala tersebut. Lalu dihantukkan lagi kepala, pecah, dihantukkan lagi, pecah, dihantukkan lagi sampai berdarah. Dum sampai hancur, sampai berdarah, pecah, kembali lagi. Ya. Wala yafturu anhum min dzalika syai'un faqala ya Jibril man haula'i qala haula'i alladhina tatathaqalu ru'usuhum 'ani salatil maktubah. Jadi begitulah perbuatan mereka terus-menerus tanpa henti-hentinya. Lalu baginda Nabi SAW berkata, wahai Jibril, ya Jibril, siapakah gerangan mereka yang berkelakuan aneh seperti ini? Hidup penuh penderitaan yang mereka alami. Apakah penyebabnya? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang berat kepala mereka untuk mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Jadi azab Nabi diperlihatkan sekelompok kaum yang memukulkan kepalanya sampai pecah, kembali lagi, pecah lagi. Coba kalian pukulkan kepala kalian dengan batu, pasti sakit. Betul tidak? Ya, pasti sakit. Tidak mungkin tidak sakit. Ini azab. Rasul SAW diperlihatkan suatu kaum yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, diazab dengan memukulkan kepala dia. Dia pukul kepala dia sendiri. Azab yang paling ringan di neraka paling tahu. Ada yang tahu? Ustaz pernah sampaikan. Itu ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Azab paling ringan orang di dalam neraka. Apa? Nah, dia dipakaikan sendal. Sendalnya itu apabila kita memakai, ya, apabila dipakai, maka mendidihlah otaknya. Apabila penghuni neraka nih memakai sandal itu, maka mendidih sampai ke otak-otaknya. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari siksa api neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Coba kalian
rebus air, mendidih sampai mendidih, kemudian masukkan satu aja kaki kalian ke dalam panci yang air mendidih, yang di dalamnya ada air yang direbus tadi, air mendidih. Coba tes, ya. Ustaz tanya, panas apa dingin? Tidak usah dites saja, cuma kita hayal aja, kita hayali air mendidih, kita masukkan kaki kita, maka panas sudah terasa. Belum dicoba, sudah panas. Akal kita memang ini panas Ustaz. Kada mungkin dingin ini. Dan panasnya itu hanya di kaki aja. Kaki kita yang melepuh. Kaki kita yang melepuh daging kulitnya. Karena air panas tadi. Ini sandal di dalam neraka bila dipakai maka mendidih sampai ke otak kita, saking panasnya. Ini azab yang paling ringan di dalam neraka. Apalagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Azabnya sangat pedih itu. Sangat pedih. Makanya anak-anak ustaz sekalian, ya, murid-murid ustaz sekalian, jangan sampai kalian meninggalkan sholat 5 waktu. Para penghafal Quran wajib dia melaksanakan sholat 5 waktu. Para pembaca Al-Quran wajib dia melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak boleh ditinggalkan. Jangan diremehkan, jangan dikodok-kodok, meremehkan dengan mengkodok. Bisa aja, nanti aku kodok juga. Tidak boleh, tetap dosa dapat. Itu namanya meremehkan. Fawailul lil musalli, celakalah bagi orang yang melalaikan sembahyang. Wail itu ada pendapat ulama nama neraka. Ini sudah fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Celaka dia, alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia lalaikan sembahyang, dia remehkan sembahyang. Hati-hati. Waktunya sembahyang subuh jam sekian batasnya. Jangan diremehkan. Guring aja lah, ada apa-apa juga. Kalau sembahyang subuh, karena pas bangun jam 7, jam 8 atau jam 7 kau aja mengkodok, itu sudah dapat dosa dia. Dosa besar dia meninggalkan sholat sengaja. Jangan mengira dengan dia meniat mengkodok itu diampuni dosanya. Kada, harus bujur-bujur betul-betul dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia qada salatnya, terserah Allah mau mengampuni atau mengadabnya. Makanya jangan diremehkan. Jangan meremehkan dengan kata-kata qadaan. Orang mengqada itu apabila dia tertidur dan dia lupa dan dia sengaja meninggalkan, boleh diqada. Nah, tertidur dan lupa itu tidak berdosa dia. Tertidur nyenyak tidurnya karena kecapean malam harinya, tiba-tiba dia bangun jam 7, dia qada langsung, aman, kada berdosa. Dia lupa, hilang ingatan, pingsan dari malam sampai subuh, bangunnya jam 7 pagi, sudah lewat waktu subuh, qadaan dia, aman, kada berdosa dia. Hilang ingatan, ya sama orang-orang yang misalnya kambuh gilanya, tiba-tiba pas dia sadar jam 7 atau jam 8, sadar dia, oh ya aku sembahyang subuh langsung qadaan, kada berdosa. Yang berdosa ini sengaja meninggalkan. Beristilah meninggalkan, guring malam sengaja begadang, main game online. Nah, tek main game online. Guringnya jam 1, guringnya jam 2, tidurnya jam 1, jam 2. Gara-gara main HP ya. Main HP. Bangunnya kesiangan, dosa dia, itu sengaja dia. Sengaja dia meninggalkan. Dosa yang sangat besar itu. Hati-hati. Kenapa? Haram hukumnya. Tidak boleh ditinggalkan sholat subuh. Sengaja namanya. Ustaz itu kan namanya tidur juga, Ustaz. Tidur kan kata pian tadi kada berdosa, Ustaz. Iya, tidur juga, tapi tidurnya jam berapa dia? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 azan. Jam 5 lewat berapa menit? Lewat 10 menit. Azan subuh. Berapa jam dia tidur itu? Sudah tahu dia kalau begadang pasti akan kesiangan. Sengaja dia.
Itu tidak boleh seperti itu. Bersengaja tuh. Kecuali dia tidur dari jam 8 atau habis Isya dia tidur, atau jam 9, jam 10 dia tidur, kecapean dia, tiduran sampai bangun jam 7. Dan dia niatnya ingin bangun subuh. Ini niatnya nggak ada bangun subuh, niatnya begadang. Subuhnya nggak ada niat dia, aku besok kan mau salat subuh aku sudah niat ya Allah, ulun nak salat subuh ya Allah, saya mau salat subuh, tolong bantu ya Allah bangunkan. Tiba-tiba ketiduran, bangun jam 7, yaudah foto. Esok harus usahakan pakai alarm, bujur-bujur, betul-betul diperhatikan. Pakai alarm. Sudah pakai alarm, minta bangunkan mama, minta bangunkan abah. Bah, ma, bangunkan ulunlah sembahyang subuh. Pasti bangun insya Allah. Tiba-tibanya minta bangunkan mama, minta bangunkan abah, sembahyang subuh. Terbangunnya jam 7-nya. Saya pun bangun jam 7. Mau tadi minta bangunin mama abah. Soalnya mama abahnya nyari bangun juga jam 7. Melandau juga mama abahnya, kesiangan juga sekalinya karena sembahyang subuh juga. Sama sekeluargaan karena sembahyang subuh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Haram, kada boleh bersengaja meninggalkan salat 5 waktu. Salat subuh kah? Salat zuhur kah? Salat asar, maghrib, isya, kada boleh ditinggalkan, haram. Nih, Rasulullah diperlihatkan mereka memukulkan kepala mereka sampai pecah, kemudian kembali lagi, pecah lagi, kembali lagi. Kayak itu terus seterusnya. Paham? Paham? Ya, hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan salat 5 waktu. Jangan diremehkan salat. Makanya Ustaz bacakan kitab Al-Anwarul Bahiyah ini di bulan apa? Di bulan Rajab ini, karena di bulan Rajab ini Nabi Muhammad SAW ya diberikan mandat oleh Allah Ta'ala. Apa mandatnya? Wajibnya sembahyang 5 waktu. Karena ada kisahnya lagi terus ya, sampai akhir kita nanti Ustaz sampaikan. Ya insyaallah ini sudah peristiwa ketiga ya. Paham ya? Benar-benar Ustaz. Yang berumur 10 tahun ke atas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan seterusnya, kada boleh meninggalkan sembahyang 5 waktu. Harus sudah. Ya. Lebih-lebih lagi kalian yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, yang umurnya 14, 15 tahun atau 15 tahun yang sudah mimpi, walaupun umurnya masih 13 tapi sudah mimpi, atau ada perubahan dari suaranya, atau ada perubahan dari fisiknya, misalnya bersengot, misalnya berkumis, janggut, berjenggot dia, atau suaranya berubah jadi serak suaranya, ada perubahan, ada tanda-tanda fisiknya, sudah wajib sembahyang. Mulai sudah belajar, umur 10 tahun ke atas sudah harus bisa sholat 5 waktu. Tata caranya harus tahu, ya. Baik. Ini adab orang yang meninggalkan sembahyang. Insyaallah nanti Ustaz sampaikan kembali adab-adab yang lain, yaitu adab orang yang tidak menunaikan zakat dan adab orang yang berbuat zina. Insyaallah. Sampai di sini apa yang Ustaz sampaikan, mudah-mudahan sedikit tidak ada berkat manfaatnya. Hati-hati pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa berdoa di jalan. Hati-hati kalau ada melihat orang asing, ya, jangan didekatin. Maksudnya orang yang tidak kenal mengajak kalian jalan, mengajak kalian naik motor, ayo ikut aku pulang, misalnya. Aku teman bapakmu, jangan mau, ya. Hati-hati. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.